merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup. Hal ini dikarenakan DNA berisi informasi cetak biru dan program yang menjadikan sesuatu hidup serta menentukan jenis apa makhluk hidup tersebut. DNA menentukan apa makhluk hidup itu bakteri, ayam, atau bahkan manusia. Oleh karena itu, DNA digandakan untuk diwariskan dari sel induk ke sel anakan dan dari individu induk ke keturunannya. Proses penggandaan DNA inilah yang dinamakan replikasi DNA. Adapun proses replikasi DNA ini terjadi di tiap sel, baik bakteri maupun eukariota. Untuk eukariota, proses replikasi DNA terjadi di inti sel. Selain itu, pada eukariota, khususnya manusia, proses replikasi DNA ini berlangsung saat siklus sel, yakni fase S dari interfase. Baiklah, sebelum kita langsung membahas mekanisme replikasi DNA, maka ada baiknya kita menyimak kembali tentang struktur dasar molekul DNA. Memahami struktur DNA ini penting agar dapat memahami bagaimana molekul DNA digandakan. Molekul DNA merupakan polimer, yang artinya molekul yang tersusun atas repetisi atau pengulangan gugus molekul yang serupa yang disebut monomer. Polimer ini analoginya seperti tasbih yang disusun dalam untaian biji-biji kecil berupa monomer. Adapun monomer dari DNA adalah asam nukleat. Asam nukleat dari DNA sendiri terdiri dari gugus gula deoksiribosa sebagai gugus dasar, gugus fosfat di atom karbon nomor 5, dan gugus basa di atom karbon pertama. Secara spesifik, asam nukleat dari DNA dinamakan asam deoksiribonukleotida. Asam deoksiribonukleotida ini dihubungkan secara kovalen dari atom karbon nomor 3 ke gugus fosfat dari monomer asam deoksiribonukleotida yang lainnya. Berbeda dari gugus fosfat dan gugus gula, gugus basa memiliki 4 variasi. Variasi gugus basa ini dikarenakan basa nukleotida terdiri dari 2 kelompok, yaitu purin dan pirimidin, yang masing-masing juga terdiri dari 2 jenis molekul. Basa adenin membentuk molekul monomer deoksiadenosin trifosfat, guanin membentuk deoksiguanosin trifosfat, timin membentuk deoksitimidin trifosfat, dan sitosin membentuk deoksisitidin trifosfat. Masing-masing satu molekul purin dapat berpasangan membentuk pasangan ikatan hidrogen dengan satu molekul pirimidin. Dalam hal ini, sitosin akan berpasangan dengan guanin dengan 3 ikatan hidrogen, dan timin akan berpasangan dengan adenin dengan 2 ikatan hidrogen. Apabila terdapat 2 untai DNA yang memiliki susunan selaras atau saling komplementer satu sama lain, maka akan membentuk struktur sekunder berupa bentuk double helix. Seperti kita ketahui, Watson dan Crick berhasil menemukan struktur double helix dari DNA ini, dan keduanya dianugerahi hadiah Nobel bidang fisiologi tahun 1962. Langkah replikasi DNA. Pertama harus diketahui bahwa DNA direplikasikan secara semi-konservatif. Artinya, DNA induk dibagi menjadi 2, kemudian DNA anakan akan terdiri dari setengah dari DNA induk, dan kemudian setengah sisanya merupakan sintesis DNA yang baru. Kita simak di gambar berikut yang dihasilkan dari scanning elektron mikroskop, di mana satu untaian DNA sirkuler dari bakteri sedang direplikasikan. Kita lihat bagaimana di gambar tersebut DNA direplikasikan secara semi-konservatif. Kemudian inilah yang terjadi di garpu replikasi, yakni tempat sintesis atau pembuatan DNA yang baru. Di sini ditampakkan garpu replikasi dari observasi mikroskop elektron beserta skema komponen proses replikasi tersebut. Seperti terlihat, proses replikasi berlangsung kompleks, melibatkan banyak komponen enzim, dan ada langkah yang berjalan secara berurutan dan ada langkah pula yang berlangsung secara simultan. Mari kita lihat proses ini secara lebih detail. Pertama yang dibutuhkan adalah membuka struktur double helix. Kita ketahui sebelumnya bahwa secara alami, DNA akan membentuk struktur double helix. Struktur ini menyebabkan molekul DNA stabil. Namun, agar replikasi dapat berlangsung, maka struktur ini harus dibuka. Proses pembukaan struktur double helix ini dilakukan oleh enzim helikase. Setelah double helix terbuka, maka enzim DNA polimerase dapat masuk dan menggunakan single strand DNA yang terbuka sebagai template pembuatan strand DNA yang baru. Adapun enzim helikase ini berbentuk seperti cincin yang terbentuk dari 6 subunit protein. Helikase ini akan mengelilingi single strand DNA
dan kemudian dengan menggunakan energi dari ATP, helikase akan melaju dari 5 aksen ke 3 aksen sambil membuka struktur double helix. Pembukaan dari struktur double helix ini akan memungkinkan DNA polimerase untuk masuk ke single strand DNA. DNA polimerase merupakan enzim utama dari proses replikasi DNA. Enzim ini merupakan katalisator dari proses polimerisasi DNA. DNA polimerase akan menyusun strand DNA yang baru dengan menyusun satu persatu DNTP dengan bantuan template strand DNA induk. Perlu diingat bahwa agar DNA polimerase dapat menempel, juga dibutuhkan RNA primer yang dibentuk oleh RNA primase. Proses adanya helikase dan disertai bergabungnya DNA polimerase akan membentuk garpu replikasi. Kita lihat di gambar ini, kromosom DNA bakteri sedang dalam proses replikasi. Di kedua ujung DNA helix yang sedang dibuka ini dinamakan garpu replikasi, tempat utama terjadinya replikasi DNA. Dan seperti disebutkan sebelumnya, bahwa agar DNA polimerase dapat menempel di strand template DNA, terlebih dahulu dibuatkan RNA primer. Ini adalah gambaran di mana RNA primase menempel terlebih dahulu, kemudian membuat untayan pendek RNA primer. Setelah RNA primer terbentuk, RNA primase selesai bertugas, dan DNA polimerase akan mengenali RNA primer ini, dan akhirnya dapat menempel di single strand DNA template, dan memulai tugasnya untuk mensintesis anakan DNA yang baru. Inilah mekanisme dasar reaksi kimia serta struktur dari DNA polimerase. DNA polimerase berbentuk seperti tangan yang setengah menggenggam. DNA polimerase ini akan membentuk polimer DNA baru dengan substrat atau bahan dasar berupa 4 DNTP, yaitu DATP, DGTP, DCTP, dan DTTP. Awalnya DNTP akan masuk ke ujung 3 aksen dari DNA yang sedang dibentuk. Melalui fosfat energi tinggi dari DNTP, DNA polimerase dapat menggabungkan DNTP ke ujung OH membentuk ikatan fosfodiester gula fosfat. Reaksi ini dikatalisasi DNA polimerase berkat perubahan konformasi enzim saat DNTP masuk ke situs aktif dari enzim. Setelah berhasil digabungkan, terbentuk ikatan DNA baru dan 2 fosfat akan dikeluarkan. Melalui proses ini, DNA baru tumbuh dari ujung 5 ke ujung 3. Selain sebagai enzim pembentuk DNA, DNA polimerase juga dapat melakukan proses editing. Jadi, akibat adanya dinamika ikatan kimia dalam molekul DNTP, memungkinkan adanya kesalahan pemasangan. Untungnya kesalahan ini dapat cepat terdeteksi, dan DNA polimerase dapat melakukan editing atau perbaikan kesalahan. Perbaikan kesalahan ini dilakukan di tempat yang berbeda dari situs katalitik replikasi. Pada intinya, nukleotida yang salah nanti akan dikenali dan dikeluarkan dari strand DNA yang baru. Dengan kemampuan ini, proses replikasi DNA dapat lebih presisi sehingga mencegah kesalahan penyalinan DNA. Nah, arah replikasi DNA bergerak dari ujung 5 ke 3. Namun kita tahu bahwa 2 pita DNA template memiliki 2 arah yang berlawanan. Satu template dinamakan leading strand karena arah replikasi searah bukaan helikase. Contohnya dalam gambar, helikase arah ke kanan dan replikasi di template ini juga ke kanan. Adapun strand komplementnya memiliki arah kebalikan, yaitu di gambar ini di kiri, strand ini dinamakan lagging strand. Akibat arah replikasi yang berlawanan dengan arah helikase, maka di lagging strand DNA yang baru dibentuk tidak sebagai satu pita yang utuh, namun berupa fragmen DNA. Fragmen ini dinamakan fragmen Okazaki. Adapun proses replikasi di lagging strand ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan RNA primer oleh RNA primase, berbeda dari leading strand yang pembentukan RNA primer hanya 1 kali. Di lagging strand, RNA primer dibentuk beberapa kali. Setelah dibentuk RNA primer, maka DNA polimerase akan masuk. Karena terdapat beberapa RNA primer, maka DNA baru yang disintesis berbentuk fragmen, sehingga terjadi pembentukan fragmen Okazaki. Setelah itu, RNA primer akan dibuang dan diganti dengan DNA. Kemudian pada akhirnya, fragmen ini kemudian akan digabungkan oleh DNA ligase sehingga membentuk produk hasil satu pita DNA baru yang utuh. Nah, begitulah proses replikasi dari sintesis dari DNA.